Rezeki yang halal, rezeki yang barokah, Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala hadhihi ni'mah. Puji syukur atas limpahan rahmat Allah yang telah memberikan kita ribuan kenikmatan, berlimpah-limpah kenikmatan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan tersebut tidak kita sia-siakan. Allah berikan kita kesehatan, mudah-mudahan sehatnya kita terus menerus mau beribadah kepada Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Bahagia Pak? Pak? Berbahagia Bu? Bahagia, harus bahagia Pak. Karena tidak semua orang yang bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid. Jamaah itu hukumnya sunnah. Artinya Nabi Muhammad dulu juga melakukan apa yang kita lakukan ini Bu Pak. Jangan kita memaknai sunnah itu hanya sekedar hukum. Nah, jadi kita harus tahu bahwa subuh berjamaah itu Nabi Muhammad dulu juga melakukannya, dan pahalanya juga berbeda daripada sholat sendirian di rumah. Kalau berjamaah maka kita akan mendapatkan pahalanya sebanyak berapa Adik? Berapa? 27. Apalagi bulan suci Ramadan. Ya Pak? Ya Bu? Itu berlimpah pahala yang kita dapat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya Pak, lanjut pembahasan yang kemarin, pembahasan tentang sholat. Saya ulangi sedikit ya Pak, intermezzo. Kita ulangi ke belakang sedikit biar nanti nggak gantung apa yang kita pelajari. Karena memang sholat ini suatu pelajaran, maksudnya dalam mencari ilmu yang paling wajib itu dalam amaliyah keseharian kita, termasuk sholat. Kalau sholat itu fardu hukumnya untuk kita laksanakan, artinya wajib. Kalau nggak kita lakukan maka kita akan mendapatkan dosa. Maka mempelajarinya pun wajib kita. Nggak mau kita mempelajarinya maka kita akan mendapatkan dosa juga. Jadi suatu yang wajib itu cara mendapatkan juga wajib. Apalagi kalau Nabi Muhammad itu menjelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin wal muslimat, enggak pandang umur, mau yang kecil-kecil apapun yang sudah besar, selama dia belum bisa, selama dia masih butuh terhadap ilmu, maka wajib atasnya mencari ilmu. Maka kita akan membahas tentang sholat. As-sholatu, sholat itu ya bukan as-sholatu, inna sholata, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah tahu, inna sholata, sebenarnya sholat itu sesungguhnya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan munkar. Seharusnya kalau orang telah melakukan sholatnya benar, sholatnya sudah pas dengan rukun dan syaratnya, ngerti ilmu sholat, seharusnya sholat itu dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya setelah dia tahu tentang ilmu sholat, ketika dia telah menyelesaikan sholat, nggak lagi melakukan perbuatan munkar Bu. Nggak lagi dia melakukan perbuatan yang keji. Nggak lagi katanya kalau lagi biasanya ya Bu,
Kalau ibu-ibu itu kan nongkrong gitu ya Bu. Nggak lagi ngomongin tetangga baru dapat mobil, motor, nggak lagi ngomong-ngomong itu. Nah, gitu juga bapak-bapak kan, nggak ada lagi yang namanya itu permusuhan, karena dijaga dengan sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Ya sholat yang didasari dengan ilmu. Maka butuh kita terhadap ilmu tentang sholat. Ilmu menjadi imamnya. Maka kita harus mempelajari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Biar nggak nanti ya Bu. Belajar subuh itu ya, kalau subuh itu belajar itu sama kayak kita di surga tuh Bu. Kalau surga itu hawanya adem, tentram. Jadi wajar aja kalau ada yang ngantuk Bu. Tapi kalau coba di diskotik, ada nggak orang yang tidur Bu? Ada pula ada kan? Nah itu harus kita syukuri. Tapi jangan tidur pula, tidur terus sama bahaya tuh. Nggak paham pula nanti ya Bapak. Lanjut, as-sholatu. Sholat, kemarin sholat sudah kita bahas. Sholat menurut bahasa adalah doa bil khair, doa kebaikan. Kalau kita sholat menurut bahasa secara umum adalah doa bil khair, doa kebaikan. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri Allahu akbar wal muhtatamatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat menurut syarat agama Islam yang dibawa oleh Nabi, sholat itu adalah aqwalun, beberapa ucapan, mulai dari Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk beberapa ucapan. Jadi nanti ada pembahas tentang rukun qauli, rukun-rukunnya sholat yang pakainya harus memakai mulut, harus membaca sesuatu, wajib hukumnya membaca itu. Nanti dibahas setelah bab ini. Diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keumumannya, orang sholat itu yang syariat di bawah Nabi Muhammad itu ya kayak gitu. Nggak ada namanya orang sholat cuman ada lagi katanya itu di medsos itu cuman baca Bismillahirrahmanirrahim sama angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, doa ya Allah mudah-mudahan saya diberikan umur yang panjang barokah. Udah katanya sholat. Nah ini salah ini, karena tidak menurut kebiasaan orang umum, itu namanya sholat. Kemudian kemarin dibahas juga sholat itu syarat sholat. Nah ini Bu, saya ulangi lagi, syarat sholat ini penting. Soalnya kapan seorang muslim itu diwajibkan sholat, berarti ciri-cirinya. Ciri-ciri seorang Islam bukan lagi hanya KTP. Biasanya hanya KTP ya Pak? Oh Pak. Biasanya hanya KTP-nya Islam, tapi sholat enggak. Ya Bu? Bu? Sholat enggak, puasa enggak, KTP Islam. Tapi mudah-mudahan teman-teman kita yang seperti itu, saudara-saudara kita yang seperti itu, Allah berikan hidayah sehingga dia bisa melakukan sholat dengan cara ikhlas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syarat wajibnya sholat seorang orang Islam itu wajib melakukan sholat ada 6 perkaranya. Kalau dia Islam, memang betul-betul dia Islam, KTP-nya juga Islam, wajib dia melakukan sholat. Nah, dilihat Ibu. Syurutul wujubi sholati sittatun, syarat wajib melakukan sholat. Orang Islam wajib melakukannya ketika di dalamnya orang itu wajib melakukan sholat apabila di dalam dirinya terdapat yang pertama al-islamu, Islam. Manusia keluar dari rahim ibunya jebor, terus bapaknya Islam. Nah, nanti Islamnya itu menjadikan dia wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama Islam ada 6. Yang kedua al-bulughu, balik. Balik itu tamyiz, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak.
bisa membedakan mana yang sayur kol, mana yang sokobis, ya Bu. Mana yang cabai merah, mana cabai hijau. Itu namanya orang yang balik. Orang balik itu ya, kalau laki-laki sama perempuan biasanya itu balik setelah mimpi basah atau setelah mengalami yang namanya keluar. Jadi bagi laki-laki perempuan, kalau perempuan nanti ketika dia keluarkan darah haid, maka wajib baginya untuk melakukan sholat. Yang pertama Islam, kemudian balik itu tamyiz, bisa mengerti dia al-aqlu wal aqlu, dia punya akal, bukan gila. Kalau dia gila, maka tidak wajib atasnya melakukan sholat. Tapi jangan dikira pula orang nggak melakukan sholat, wah gila ya orang itu yang meleset ya Bu. Ada teman nanti, tetangga nanti, nah kenapa sholat, udah gila lah. Nggak gitu rasanya Bu. Memang dia benar-benar gila. Memang dia benar gila itu jalan-jalan aja dia nggak tahu kemana arah, itu gila namanya itu. Tapi bukan pula tetangga yang pura-pura gila. Nanti tetangganya pura-pura gila dianggapnya pula udah gila ya tetangganya. Enggak gitu ya Bu. Enggak. Memang benar-benar gila. Itu yang ketiga. Yang keempat yang keempat adalah bersih dari darah haid dan nifas. Ini ibu-ibunya. Jadi nggak boleh pula Bu, belum berhenti darah nifas lagi, belum berhenti darah haid lagi udah melakukan sholat. Nggak boleh. Bahkan hukumnya Arab ketika mengkodonya nanti, aku nggak sholat nih 10 hari gara-gara keluar darah haid dan nifas, aku kodok karena nih sholat nih, itu tidak boleh menurut Imam Rafi. Itu tidak boleh. Ketika fala tajibu alal haid wan nifasi, tidak wajib bagi orang yang haid dan nifas melakukan sholat, walau qadau alaihi, dan tidak wajib pula untuk mengkodoknya Bu. Wah, ibu itu diberikan istimewaan seperti itu Bu. Coba kalau bapak, mana ada ceritanya men ya Bu? Oh tapi ada. Bapak-bapak itu biasanya laki-laki itu kayak saya sendiri itu kan Bu, men biasanya malas. Apa Bu? Malas. Tapi enggak, untuk masyarakat desa Danau Lancang tidak ada yang malas dalam beribadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kelima, tadi yang keempat ya Bu. Yang kelima adalah wal qulubu dakwati, sampainya dakwah bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ada yang memberitahu, ada yang menyampaikan bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kalau dia berada di tempat gunung yang tinggi, tahu nggak ya Bu? Nggak tahu ya Bu. Nah, belum sampai dia informasi, maka nggak wajib baginya untuk melakukan sholat. Bagaimana kalau melakukan sholat orang nggak tahu? Kan Bu, Pak. Nah, itu sampainya bahwa salamatul hawais, sehat anggota tubuh, panca inderanya sehat, kupingnya sehat. Jadi ketika diajarkan tentang sholat, Al-Fatihah bisa menirukan. Maka orang yang seperti ini wajib melakukan sholat. Kemarin sudah dijelaskan, dalam hukum Islam tidak jauh dari yang namanya perkara wajib, perkara sunnah, perkara makruh, perkara mubah, haram, sah, batal. Ya Bu, kemarin sudah dijelaskan wajib adalah perkara yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa. Nah, jadi kalau kita sudah dikenakan syarat wajib, ciri-cirinya orang itu wajib dikenakan hukum melakukan sholat wajib itu ketika pertama dia Islam, sudah Islam ya balik, ngerti dia mana yang benar dan mana yang salah, kemudian punya akal dia, kemudian berhenti dia dari darah haid dan nifas, kemudian ngerti dia, ada yang kasih tahu bahwa sholat itu yang 5 waktu itu memang wajib 5 hari ya, sehari 5 waktu. Nah terus yang terakhir
matanya sehat, kupingnya sehat, semua badannya sehat, maka wajib dia untuk melakukan sholat. Selesai syarat wajibnya sholat. Ini penting Bu, karena jarang orang tahu. Makanya ilmu agama itu ya penting. Kita aja ya Bu Pak, saya ulang yang kemarin, memang sengaja saya ulang biar kita benar-benar tahu tentang sholat. Jadi sholat kita itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi memang tahu sholat itu kebutuhan kita. Kalau kita nggak sholat, terus sama siapa kita menyembah? Ya Bu, kalau kita tidak mau melakukan beribadah kepada Allah, mau kepada siapa kita mengadu kalau kita punya masalah? Kalau kita punya masalah yang besar, ke siapa kita akan mengadu? Mengadu kita kepada Bapak, umpama adik-adik ya, teman-teman yang kecil-kecil itu punya masalah, berantem sama temannya, nggak bisa menyelesaikan masalah, ngomong sama Bapak baru bisa menyelesaikannya dengan baik-baik ya. Nah, tapi kan nggak bisa menyelesaikan tentang masalah sosial hubungan kita sama teman kita. Begitu juga ibu-ibunya, kalau ibu-ibu punya masalah ekonomi, sama siapa mau ngadu? Sama bapak mau ngadu, orang bapak aja. Lagi kena masalah, sama siapa mau ngadu kalau kepada Allah? Itu juga bapak-bapak kalau punya masalah, sama siapa mau ngadu kalau bukan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas didengar, tingkah laku yang kurang pantas ditiru, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita istighfar dulu bareng-bareng Ibu. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan salihan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbitna qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika ya Allah. Ya Fattah ya Alim qul al-'arifin ya Allah. Allahumma iftah lana qulubana bi nuril hidayah, bi nuril mukasyafa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa af'al 'inda al-hisab. Ya Allah ya Maha Pengasih dan Penyayang, hamba memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami semua ya Allah yang ada di majlis ini ya Allah ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu
penuh yang barakah, kehidupan yang Engkau ridhoi ya Allah, beribadah mensyukuri nikmat-Mu selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rahman. Amin ya Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.